Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Riri dan Ibu Sari, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil observasi laboratorium di SMA Negeri 64 Jakarta. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Helena Sekar Langit dengan NIM 12120800042. Saya dari kelas 1A. Pokok bahasan saya pada presentasi kali ini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga kondisi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakangnya, laboratorium merupakan suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian. Penataan alat dan bahan pada ruang praktikum di SMA Negeri 64 Jakarta sangat bergantung kepada fasilitas yang ada di laboratorium dan kepentingan pemakai laboratorium. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya ruang penyimpanan khusus atau gudang, ruang persiapan, dan tempat-tempat untuk penyimpanan alat dan bahan. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan observasi dilakukan di SMA Negeri 64 Jakarta pada hari Rabu 24 November 2021 pukul 09.00 sampai 15.00. Kegiatan dilakukan pada saat observasi ada yang pertama ada wawancara dan yang terakhir ada mengobservasi laboratorium. Di foto yang pertama ini, saya melakukan observasi dengan teman-teman kelas lain, dengan teman-teman kelas. Di sini kami mewawancarai narasumber atau laboran mengenai pertanyaan-pertanyaan atau fasilitas-fasilitas yang ada atau hambatan yang ada di laboratorium. Lalu di sini foto saya pada saat mengobservasi atau mengorganisir bahan-bahan dan membersihkan debu-debu yang ada pada bahan dan alat. Kondisi di sini kondisi sebelum observasi. Penyimpanan alat sudah sesuai dan terorganisir, tapi tidak dengan kebersihannya. Alat yang ada di laboratorium sangat kotor, berdebu, dan tidak terawat. Penyimpanan untuk bahan sangat tidak terorganisir, masih banyak bahan-bahan yang disimpan tidak berdasarkan jenis dan tercampur satu sama lain. Tempat untuk bahan sangat kotor, berdebu, dan tidak tertutup rapat. Yang pastinya sangat berbahaya bagi kulit kita, karena pada saat saya membersihkan bahan itu, ada serbuk-serbuk yang nempel di tangan saya. Nah, untungnya pada saat saya melakukan observasi, saya menggunakan sarung tangan dan menggunakan jas laboratorium, jadi alhamdulillah aman gitu. Nah, terus di meja saat melakukan praktik juga sangat berdebu, lantai-lantai juga berdebu, dan laboratorium ini dijadikan sebagai gudang sementara, alat tempat penyimpanan sementara untuk alat-alat atau perabotan-perabotan dari sekolah yang tidak tertampung atau tidak ada ruangan lagi untuk tempat penyimpanan. Jadi untuk sementara, ruangan laboratorium ini digunakan sebagai ruang penyimpanan karena masa pandemi juga, jadi tidak digunakan. Jadi fungsi di laboratorium itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini untuk foto yang pertama ada bahan-bahannya. Untuk bahan-bahan di sini penataannya masih tercampur, fasa yang padat dan cair juga masih tercampur, jenis-jenis dari bahan-bahannya juga masih tercampur. Kayak NaCl yang padat masih dengan Aquades dan lain-lainnya. Kalau di foto kedua, kalau alat sudah terorganisir, hanya saja berdebu. Jadi kami masih membersihkan lagi debu-debu yang ada. Dan debunya itu sangat tebal. Kondisi setelah observasi. Setelah dilakukan observasi sudah bersih, tidak berdebu, dan tata letak penyimpanan alat bahan sudah terorganisir sebagaimana mestinya. Penyimpanan alat sudah terorganisir dan sesuai dengan jenis-jenis alat tersebut. Alat sudah bersih, tidak berdebu, dan lebih terawat. Penyimpanan untuk bahan setelah melakukan observasi lebih terorganisir, bahan-bahan disimpan sesuai dengan fasanya dan tempat penyimpanan bahannya juga jadi lebih bersih dan nggak ada debunya. Lalu di sini foto pertama ada tempat penyimpanan bahan setelah dilakukan observasi. Kami menyimpan bagian-bagian kosak dan atau yang berat-berat kami simpan di bagian bawah. Terus untuk yang di atas ini fasa yang berdasarkan fasa yang padat-padat atau yang serbuk-serbuk begitu, kami taruh di bagian sini dan kami sesuaikan dengan jenis, jadi NaCl dengan NaCl, lalu dan lain-lainnya dengan jadi satu sama lain berjejer, nanti pada saat mencari lebih gampang. Lalu di sini ada alat. Untuk alat, strukturnya masih sama kayak yang sebelumnya, namun hanya lebih bersih saja. Dan untuk yang tadi saya sebutkan, untuk barang-barang atau alat-alat yang ditaruh sementara di ruangan
laboratorium itu tidak bisa kami pindahkan atau tidak bisa kami ubah-ubah karena memang sudah tidak ada tempat penyimpanannya. Dan untuk keselamatan kerja yang ada di laboratorium juga udah aman, sudah ada alat pemadam kebakaran, sudah ada jas laboratorium, sarung tangan, ada masker, ada kacamata buat pada saat melakukan observasi juga, pada saat melakukan praktikum, gitu. Kesimpulannya, laboratorium merupakan suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian. Laboratorium yang tidak nyaman atau tidak lengkap fasilitasnya, maka kegiatan pengobservasian menjadi tidak efektif, tidak efisien, dan tidak nyaman. Apabila kegiatan observasi berjalan lancar, maka diperlukan pengelolaan laboratorium yang optimal, fasilitas yang lengkap dan memadai, serta laboratorium yang nyaman dan aman. Untuk mendukung hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah memastikan peran-peran laboratorium, penataan alat, peran-peran laboratorium atau unsur organisasi atau struktur organisasi yang ada di laboratorium tersebut, penataan alat dan bahan laboratorium harus sesuai sebagaimana fungsinya atau sesuai standar laboratorium. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.